Setelah sukses menjadi perusahaan produksi tepung, PT Sriboga mengakuisisi Pizza Hut dan membeli franchise Marugame Udon. Nah, di tangan PT Sriboga, bisnis franchise ini semakin berkembang. Terbukti gerainya semakin banyak tersebar di Indonesia. Nah, dalam podcast kali ini kita akan intip dapur di balik dua bisnis franchise ini. Mengapa PT Sriboga memutuskan untuk mengelola bisnis franchise? Bagaimana strategi mereka untuk bersaing dalam bisnis F&B yang begitu sengit? Kita akan tanya langsung ke Presiden Direktur PT Sriboga Ratu Raya, Bapak Alwin Arifin. Pak Alwin, PT Sriboga Ratu Raya itu kan besar karena punya pabrik tepung ya Pak ya. Yang menarik adalah di tahun 2004 kemudian memutuskan melakukan ekspansi yang tadinya mainnya di hilir jadi mainnya di hulu ya, produsen tepung menjadi main di hilir, langsung jadi end product yang bisa dirasakan oleh customers. Dengan waktu itu mengakuisisi Pizza Hut, benar Pak ya? Betul. Kemudian tahun 2013, betul ya, masalah 14 ya, kemudian membeli franchise-nya Marugame Udon. Marugame, betul. Ya. Betul. Nah ini menarik ya, ketika kita ngelihat satu perusahaan yang tadinya main di hulu, kemudian akhirnya memutuskan main di hilir gitu. Pertanyaannya apa Pak yang jadi pertimbangan untuk mulai masuk ke hilir itu Pak? Nah ini sebetulnya ini apa? By accident, Pak. By accident. Tapi memang ada rencana mencari ke hilir, cuman nggak tahu apa nih, belum tahu. Nah, itu by accident masuk ke Pizza Hut. Jadi waktu itu ada tender internasional di Hong Kong. Internasional untuk yang punya tuh Pizza Hut Indonesia yang punya di perusahaan di Hong Kong yang waktu itu ya. Hanya 80 outlet waktu, baru 80 outlet. Terus ditenderkan di internasional. Jadi yang datang banyak dari Malaysia, dari Singapura, Indonesia, hampir semua konglomerat ikut semua tender. Semua ikut tender. Saya nggak ikut tender. Saya nggak ikut tender. Cuman waktu itu teman saya ikut di tender dan dia menang. Dia menang tendernya. Terus saya bilang, buat apa kamu main Pizza Hut? Saya bilang. Terus tapi ya saya belum berpikir ke sana ya untuk mengambil Pizza Hut. Cuman waktu dia menang, habis itu dia harus memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan di Pizza Hut, dia nggak bisa. Nggak bisa, lalu dia bilang karena saya sering pergi sama dia bilang, boleh nggak saya kasih teman saya? Oh boleh, asal orang itu terima sesuai as is, kontrak yang nggak boleh dirubah lagi. Saya balik kontrak, waduh kontraknya nggak bagus kontrak itu sebetulnya, merugikan, berat. Iya. Tapi kalau mau rubah-rubah saya nggak harus ikut ke belakang nanti, ikut tender yang nomor berapa puluh orang tuh ikut. Kalau nggak mau ambil sekarang, tapi as is kondisinya. Ya udah deh, nggak apa-apa, saya ambil. Terus oke, saya ikut, saya terima. Oke, cuman kamu dari semua ada 5 orang yang dia seleksi 5 pemenang tender itu, dia harus diseleksi lagi. Ini gede-gede semua nih Pak, gede-gede semua nih, konglomerat yang besar-besar semua. Harus dipilih oleh Pizza Hut mana yang orang tepat untuk meneruskan. Lalu dikirimlah dari orang Amerika ke sini, datang ke satu-satu, datangin. Hampir semua 4-4-nya dari satu ke 5 kan, 4-4-nya mengatakan saya ambil alih semuanya, manajemen saya take over semuanya, dirutnya dari saya, orang-orang saya mau segitu. 4-4 begitu. Nah, saya bilang, saya nggak ngerti restoran, saya mau bisnis aja semua dari dividen. jadi saya 100% intact, the current management terus tidak berubah. Saya nggak akan campur, saya hanya di komisaris. I just want give me dividend every year. Oke. Nah terus dari seleksi 5 itu ternyata ya kita yang dipilih karena kita nggak ngubah manajemennya. Artinya mereka happy dengan manajemen dari Hong Kong itu? Oh happy, dia lepas. Kan dia pemiliknya. Pemiliknya Hong Kong, tapi manajemen orang Indonesia. Iya, itu kan? Dia udah Indonesia. Cuman saya nggak rubah-rubah. Di rootnya orang. Jadi hanya bertukar kepemilikan ya Pak ya? Iya. Manajemennya sama. Ya, di rootnya orang Amerika, terus semuanya orang tim yang sama. Sampai sekarang masih orang gitu. Terus jadi karena itulah saya dipilih untuk meneruskan. Jadi saya bilang oke, saya 80 atlet, sekarang udah 615.
dalam dari 2004. Itu saya datang waktu saya mencari apa sinergi nih dari terigu ke sana. Saya pikir yang banyak pakai terigu. Ternyata nggak banyak, terigunya nggak banyak. Oh gitu? Iya, hanya buat pizza sama pasta nggak banyak. Terus apalagi 80 atlet ya. Terus tapi ya udahlah, tapi ada sinergi dari finansialnya. Marginnya, keuntungannya bagus. Saya sedangkan di terigu makin turun karena persaingan berat. Wah, katanya saya ambil aja, saya merge akuisisi, jadi bagus kondisi keuangan karena di merge dari kita belinya dari from port to fork. Port dari pelabuhan kan gandumnya tuh fork di table. Dan bagus marginnya, jadi bagus, sehat, jalan. Cuman tahun berapa itu? Tahun 2012 itu saya lihat gandum tuh gini Pak, terigu komoditi kan, komoditas bisa untung, bisa rugi, bisa untung. Sedangkan pizza tuh bagus, stabil, untung terus. Dan ini bahaya kok dijadikan satu. Harus di split nih, risikonya di split. Dia saya spin off lagi, spin off. Jadi ini flour mill ini ibunya, anaknya tuh Pizza Hut, Marugame tadi, Mulya Intipangan tuh semua anak-anak semua tuh. Tadi asalnya dari mereka semua, udah sehat. Mereka yang rugi besarkan, udah sehat, lepasin. Ibunya flour mill. Jadi Pizza Hut tuh sudah bagus sekali dalam finansialnya, kondisinya. Jadi itunya sinerginya. Tapi memang dari terigu. Dari terigu mulainya. Jadi ketidaksengajaan karena ada teman gitu yang kemudian nawarin. Nah, ketika Bapak memutuskan bahwa oke deh, nggak apa-apa deh. Gue beli lagi gitu ya. Terus kan tadi kan pertimbangannya karena yang gue cari dividen aja kan. Bilang kan ya. Betul. Tentu saja kan pasti ada pertanyaan gini. Apakah murni itu keputusan bisnis yang tidak ada kaitannya dengan Sriboga flour mills-nya, ya, sehingga nggak apa-apa deh, ini pokoknya bisnis yang aku nggak kenal tapi kayaknya bagus, menguntungkan, aku invest aja di sana. Atau memang sejak awal diniatkan ini adalah kesempatan saya expanding bisnis saya yang flour mill itu, ya, pabrik terigu itu, untuk supaya bisa vertical integration gitu Pak, ya, supaya nanti bisa sampai ke hilir gitu. Jadi pertimbangannya murni karena aku pengen invest aja cari dividennya, atau memang ada niat untuk integrasi vertikal itu Pak? Oke. Jadi gini, pertama-tama ini terjadi tahun 2000. Sebelum itu terjadi tahun 2000 kita kan ada krisis moneter. Kita masuk ke BPN ya, BPN. Terus itu ya memang rezeki lagi dari Tuhan. Bank-bank yang mengasihkan funding kepada kita itu ada bank-bank asing yang baru biji. Itu tutup semua karena krisis moneter, tutup semua. Jadi udah dia injek dana, kasih dana ke kita, bank tutup. Terus saya bilang, nih, nganggur dananya. Bayar kemana nih bunganya? Jadi nggak ada, banknya udah keluar dari Indonesia semua. Jadi ya itu rezeki kan. Jadi itu uang tuh idle, banyak juga. Nah, habis itu uang lah untuk saya apakan uang ini kan. Nah itu muncul Pizza Hut. Dan saya ambil dengan uang itu saya pakai untuk Pizza Hut. Tapi nggak cukup, masih jadi pakai operation dari pabrik juga. Ya untuk pabrik tuh mendanai Pizza Hut, semua protes nih, semua manajemen protes. Saya sendiri yang dikeroyokin nih. Ini you gara beli Pizza Hut nih, jadi kata kesulitan cash flow di pabrik. Semua nggak setuju semua. Nah, cuman tapi habis itu udah begitu udah membaik, baru sekarang oh iya, caranya udah. Tapi begitu baik langsung dipisah ya Pak ya. Yang ini protes lagi lah, lu pas susah sama gua gitu. Tapi gini, sebelum ada Pizza Hut, soal saya jualan terigu tuh agak sulit. Jual ke pasar ya. Karena ini pabrik siapa? Pabrik baru masuk ke pasar. Ini ada pabrik yang lain udah gede-gede, udah berpuluhan tahun. Ngapain saya pindah ke kamu? Harga lebih murah. Rp5.000 per bag harus lebih murah. Baru dia mau pindah. Jadi dan sulit mengconvince customer tentang terigu kita nih. Tapi semenjak ambil Pizza Hut kan global name-nya sudah well known kan. Berubah ya, konsumen berubah. Jadi ada kepercayaan, ini perusahaan bisa ambil Pizza Hut, jadi saya harga naik.
bisa naik harganya. Oke, Dan lebih mudah menjualnya. Oke. Jadi dulu kayak orang nggak percaya ini pabrik, ini ntar besok udah nggak ada lagi tokonya kan. Jadi dengan ada brand name Pizza Hut itu membawa saya jual terigu lebih murah lagi, lebih gampang ke customer. Kalau dalam konteks vertical integration itu worth it nggak sih Pak? Artinya gini, kalau Bapak tadi sempat menyebut ternyata supply gandum kepada Pizza Hut ya dari rotinya atau pastanya itu nggak signifikan. Apakah memang, saya kok ngelihat kayak Pizza Hut banyakkan rotinya dibandingkan toppingnya kan? Jadi otomatis harusnya sih emang dia kebutuhan flowers-nya ya, gandumnya kan harusnya lebih banyak gitu Pak. Teori gitu. Jadi secara reality berarti vertical integration antara flour mill ya, pabrik gandumnya itu dengan Pizza Hut di hilir itu vertical integration itu nggak signifikan ya Pak ya? Nggak. Jadi financial aja. Jadi saya ada horizontal, ada vertikal kan. Nah kalau vertikal ini saya lihat pabrik terigu itu adalah membuat mixing plant, membuat Japanese flour, membuat ingredient itu saya anggap vertikal. Kalau horizontal itu Pizza Hut, Marugame, BP dan itu pengembangan sendiri. Nah kalau dari semuanya based on terigu semua, flour semua. Jadi memang ada benang merahnya tuh, ada. Tapi semua at the end financialnya yang kita ambil di holdingnya. Jadi artinya gini, akuisisi Pizza Hut itu bukan diniatkan sebagai aku nyari customers atau nyari pasar gitu ya, daripada aku jualin barangku ke orang lain yang mungkin belum tentu beli kan. Kalau aku punya hilir kan ya udah pasti kan barangku keserap sama mereka ya. Nyata itu nggak signifikan ya. Dan itu waktu kita jual terigu ke Pizza tuh sulit. Harus approval dari Singapura. Gitu. Walaupun pemiliknya kita sendiri nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Hampir 2 tahun saya baru bisa tembus. Ya berarti bukan vertical integration emang niatnya ya, udah pasti gitu ya. Betul. Padahal ini kan perusahaan gue sendiri gitu ya. Tapi nggak beli ya. Kan ada syarat-syaratnya dari. Iya, betul. Jadi nah kalau untuk Marugame itu apakah juga hoki juga atau nggak sengaja juga itu by design? Marugame gini. Marugame tahun berapa? 2014 ya. Tahun 2013 Mitsubishi masuk ke kita beli sahamnya flour mill. Nah dari Mitsubishi kan banyak network di sana tuh di Jepang. Nah, terus mereka ada yang Marugame ini minta ke Mitsubishi, ada nggak partner Indonesia yang bisa saya berikan franchise-nya. Dia sumbang kita sarankan ke Sriboga. Datang di rootnya datang ke sini ketemu saya bilang Indonesia. Di rootnya Marugame datang ke Indonesia, Jakarta. Saya bilang dia minta kita ditunjuk sebagai franchise-nya. Saya bilang saya nggak mau. Kenapa? Indonesia nggak suka udon. Saya nggak suka udon. Saya suka noodle. Orang Indonesia nggak suka udon. Oke, dia kembali sampai 3 kali, 2 kali datang. Jadi mereka justru yang nyari bapak ya, bukan bapak yang nyari franchise gitu ya. 3 kali datang, tolong sekali buat itu, tolong buat 1 aja outlet. Kalau itu berhasil, kita terus, kalau nggak berhasil tutup. Ya udah kasihan deh, oke kasihan. Kita buat ini gue demen ini ya, orang Indonesia harus begituin orang Jepang Pak, gitu. Bukannya kita yang nyamperin ke Jepang dan nyembah-nyembah, dibalikin nih, gue suka ini begini nih. Terus ya kita buat di lupa saya mall itu waktu baru buka hari pertama tuh udah laku. Orang ngantri tuh bukan ngantri orang yang tapi sepatu ditaruh di floor. Jadi salah satu di Kokas tuh Pak. Wah itu tuh bikin macet lantai ground itu tuh Pak, BLG tuh. Saya heran. Saya sebetulnya nggak suka udon, terus terang. Saya juga nggak suka pizza juga. Cuman dapat usahanya. Tapi suka cuannya pizza dan udon ya. Suka. Kalau itu Marugame itu pertama saya bilang harus halal. Saya nggak mau kalau halal, harus halal. Pertama nggak halal, ada yang ada barang-barang nggak halal. Akhirnya dia kembali ke Jepang, di R&D rubah, akhirnya buat ini saus khusus untuk Indonesia. Itu beda berarti sausnya yang beda. Saus supnya base itu beda. Jadi kalau orang Indonesia makan di sini suka, pas ke luar negeri kok beda rasanya. Soalnya sana nggak halal Pak. Betul. Jadi di sini akhirnya dia buat khusus. Coba kalau halal, pas dibuat halal baru bisa baru saya terima. Kalau nggak halal saya nggak mau terima dong. Jadi saya dapat franchise untuk Indonesia, Asia Tenggara. Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Brunei dapat saya punya hak untuk franchise Marugame.
Terus begitu ke Filipina, mau ke Filipina saya masuk harus pakai babi, minyak babi. Harus, soalnya semua pakai itu semua. Bilang, wah saya nggak deh, saya nggak mau masuk, saya lepas. Kebetulan juga di Filipina juga nggak dikasih asing masuk ke dalam restoran, jadi ya nggak apa-apa lah, jadi lepas. Malaysia saya masuk Malaysia, saya buka di Malaysia, ternyata tidak sebagus Indonesia. Padahal kan hampir sama tuh konsumen itu. Iya. Rugi saya Malaysia, tutup. Oh, gitu. Setahun tutup, sepi. Di Indonesia lain berlamanan, justru bagus sekali. Singapura saya masuk lah, terlalu kompetitif di Singapura saya nggak ini. Jadi saya nggak masuk. Brunei terlalu kecil, jadi ya udah. Jadi sekarang full Indonesia aja Pak Indonesia. yang dipegang Pak ya? Karena ada 100 outlet. Nah itu yang menarik Pak ya. Karena Marugame sendiri sekarang katanya menjadi penjualan kedua terbanyak di dunia untuk Indonesia. Benar kan? Iya. Nah itu kan menarik Pak. Terbesar. Jadi dari negara Jepang. aslinya di Jepang, Iya, Jepang. nomor satu. Nomor dua. Nomor dua Indonesia. Indonesia juga. Yang kata Bapak tadi di awal orang Indonesia nggak suka udang gitu ya. Ternyata, oke. Ada orang Jepang yang datang ke saya, dia bilang, bagaimana kamu tahu itu udang Indonesia suka? Saya juga nggak tahu, saya bilang. Itu saya juga, orang Jepang ini yang peneliti dia. Saya juga heran kenapa orang Indonesia suka udang. Dia buat sendiri udon, dia dijual di supermarket, udon frozen udon, nggak laku. Nggak laku. Jadi kenapa kamu bisa laku ya? Nah kalau diskusi internal ya Pak ya, di timnya Marugame Pak ya, apa Pak yang boleh di-spill ya, yang ngebuat akhirnya udon yang konon katanya nggak disukai oleh orang Indonesia, tapi justru penjualannya nomor 2 terbanyak di dunia setelah Jepang. Ya, itu apa? Terigunya dong, terigu dari kita. Terigu. Oh iya. Ya gitu lah, harus promosi. Ya, terigunya khusus terigunya Pak. Jadi, artinya khusus itu dibuat khusus oleh Sriboga? Mesin Japanese flour tadi. Yang orang lain nggak ada yang punya. Oke. Jadi itu untuk udonnya kita buat. Terus habis itu untuk tempuranya kita juga dari MVP tadi, perusahaan yang ingredient tadi buat untuk tempura biar crunchy. Dan nggak ada MSG tadi? Nggak ada MSG, ya betul. Jadi dari situ kita buat. Terus sub base-nya yang kuncinya, sub base itu pas dengan rasa orang. Sub base apa maksudnya? Jadi kan ada sup. Supnya. Okay. Supnya itu ada, untuk udang ada pakai supnya. Ada sup. Itu supnya tuh formula khusus untuk Indonesia. Yang memformulakan orang Jepang. Khusus tuh Indonesia. Iya. Untuk menemukan itu eksperimentasi berkali-kali gitu. Iya, berkali-kali. Sampai ketemu formula yang pas ya. Pokoknya nggak boleh, harus halal dulu. Iya, itu nomor 1 lah ya. Nah, jadi dapat formula ini. Saya punya ini banyak di rootnya sekarang itu namanya Kondosan. Dia ahli dalam tes. Orang Jepang nih Pak. Asli Pak. Ahli dalam tes deh. Saya jarang saya ketemu orang bisa ahli tes. Orang Indonesia sukanya seperti ini, orang Singapura suka ini, orang Malaysia. Gitu ya? Dia bisa tahu tes apa sweetnya apa. Keaseman, keasinan, kemanisan, dia tahu dia jenis-jenis apa rasionya, tahu dia rasionya. Nah, dia tentukan ini Indonesia begini. Nah, terus ternyata berhasil sampai sekarang. Dan pernah saya kirim ke Saudi, ya. Saya ditawarin untuk Saudi buka Saudi. Saya kirim ke Saudi, dia setuju seminggu saya dipelajarin. Bagus, teh beda, teman Indonesia tesnya beda orang Saudi. Cuman di sana peraturannya nggak boleh pesan asing. Itu harus partner sama kerajaan, bagaimana agak rumit lah. Ya, nggak jadi ya Pak. Nggak jadi. Padahal Saudi prospek banyak orang Indonesia sana umroh, haji. Jadi kita nggak jadi. Tapi Indonesia aja udah sibuk kan, udah overload. Ya, jadi yang ngebuat Indonesia menjadi pembeli terbanyak kedua itu adalah pertama tepungnya ya. Yang kita buat beda gitu rasanya. Betul. Yang kedua adalah memang si CEO ini yang ahli dalam rasa itu berhasil meracik udon yang itu nyambung banget sama lidahnya orang Indonesia. Betul. Gitu ya. Betul. Emang akhirnya kalau bisnis restoran itu ujungnya di lidah ya Pak ya? Dari lidah baru keluar dompet ya Pak ya? Saya juga heran tuh. Tapi orang Jepang ke sini, wah beda sama yang Jepang rasanya. Kata orang Jepang enakan yang di Jepang ya Pak? Orang Indonesia ke luar negeri, lebih dari Indonesia. Kok beda? Ya lidahnya beda ya Pak ya? Jadi memang ya diracik lah untuk, emang customize untuk local taste. Nah itu Marugame. Pizza Hut juga begitu ketika diakuisisi cuma 80-an. Ya. Habis itu setelah diakuisisi sekarang 600-an. 615. Besar sekali Pak peningkatannya. Nah itu apa Pak yang menjadi faktor variabel yang ngebuat lompatan itu menjadi
terjadi Oke, lompatan jumlah? Ini karena kita harus cepat ini Pak, harus cepat dominasi pasar. Nggak boleh. Oke. Kalau kita lambat pertumbuhan nanti orang lain masuk. Apalagi saya dengar Domino kan sudah udah ngincer. Jadi ada satu kelebihan di sini, kita Domino itu di mana-mana mengalahkan Pizza Hut. Di mana-mana. Seluruh dunia, Pak? Iya. Di Indonesia nggak kalah dia. Indonesia itu 87% kan Pak ya? Pizza Hut Iya. dominasinya. Betul. Wow. Karena kita punya nama PhD itu. Pizza Hut Delivery itu kita dengar dia akan masuk, kita copy paste apa Domino itu seperti itu kita buat di Indonesia nama Jadi PHD. Jadi duluan kita masuk. Jadi kan saya leader masuk. Memang rugi waktu 5 tahun pertama rugi. Tapi habis itu kita develop terus sampai akhirnya sekarang udah bagus. Nah, itu karena kita duluan masuk, jadi mereka pas masuk sudah terlambat, sudah kita sudah menguasai delivery. Iya. Tidak restoran aja, hanya delivery-nya. Delivery kita pegang juga. Jadi di Indonesia dia cuma 200 outlet, kita ada 600. Jadi 600 itu berarti semuanya Pak ya, jadi Pizza Hut Delivery, PhD, Iya. sama juga Pizza Hut yang outlet, itu totalnya jadi 600 Pak ya. Yang margin paling bagus ya restorannya, restorannya. Karena restoran kan orang banyak makan macam-macam ya. Kalau delivery kan hanya satu sekali Jadi itu yang bikin kita untung. Kalau ini yang menarik yang saya ingin tanyakan lagi nih. Seberapa beda Pak mengelola pabrik tepung? Pasti jawabannya beda banget ya. Cuman aku pengen tahu perbedaannya ada di mana ya. Dengan ngelola bisnis F&B yang ada di hilir. bedanya apa? Iya, beda yang paling berasa dan itu jadi hal yang krusial. Kalau aku nggak mastering ini, ini yang akan gagal. Walaupun Pizza Hut punya direktur sendiri dari Amerika. Kemudian Marugame udah ada direktur sendiri yang orang Jepang gitu ya. Tapi kan tetap holding ini kan yang levernya itu kan yang narik turunin, yang mencet tombolnya itu kan dari holding Pak ya. Jadi Pak Alwin sendiri harus punya acuity, ya bisnis acumen terkait dengan yang F&B itu Pak ya. Sementara besarnya kan di flour mills Pak ya, industri hulu gitu. Tiba-tiba di hilir. Nah itu apa Pak kunci yang bisa ngebuat Bapak akhirnya bisa berhasil main di dua dunia yang berbeda tadi? Flour mill itu kan 95% itu B2B. Ya. Kalau sini kan langsung B2C, langsung ke konsumen. Dan itu timnya sudah ada. Timnya sudah ada, sudah established lah. Nah sekarang saya baru dapat dirut baru, direktur baru dari P&G, bekas direktur P&G, namanya Boy Lokito, dia CEO-nya. Kalau CEO-nya Pak Hadian Iswara di orang Indonesia juga di Pizza Hut sekarang. Tadinya orang asing semua tadinya. Sekarang kita udah Indonesianize soalnya saya malu juga kalau kita ke international conference tuh dari Filipina, orang Filipina, ini orang Korea semua. Pas Indonesia orang asing yang muncul. Jadi sekarang nggak orang Indonesia sekarang udah. Terus jadi memang beda sekali Pak, beda sekali. Ini sangat Pizza Hut, apalagi Pizza Hutnya sangat advertising-nya harus kuat sekali. Itu biaya advertising besar loh, biaya advertising itu about 5% dari sales. Itu TV harus paling berat, TV billboard. Begitu turun itu budgetnya tuh turun juga salesnya. Oh gitu ya? Efeknya langsung ya Pak? Iya langsung. Jadi harus keras tuh, harus makanya mahal biaya. Different dengan Marugame, sedikit marketingnya karena orang udah word to mouth. Mungkin karena itu barang baru kali Pak ya. Kalau Pizza Hut kan udah lama establishnya. Marugame kita lagi serang-serang Jepang-Jepang nih gitu ya. Betul. Yang nggak ada saingan di Marugame, nggak ada saingan, the only one. Tapi 3-4% tutup semua. Oh gitu ya. Tinggal di kita sendiri. Wow. Jadi ke depannya nanti berikutnya saya akan terus kembangkan ke restoran baru. Nanti akhir tahunnya 2 lagi brand saya akan launch. Di luar Pizza Hut dan Marugame akan ada 2 brand lagi? Iya. F&B juga pasti ya? F&B juga. Brand dari mana Pak? Jadi Japanese juga, tapi bukan udon. Jadi kari restoran. Tapi karinya beda nanti rasanya. Ini kita khususnya orangnya ahli taste nih yang buatnya nanti. Sama beef
beef rice. Franchise atau kita develop sendiri? Kita buat sendiri. Oke, berarti brand punya Iya, Sri Boga sendiri ya? nggak bayar royalty. Ya. Kita bayar, kita buat Nah, gitu dong, Pak. Iya, betul. Capek bayar royalty terus. Iya, kalau bisa nanti yang lain bayar royalty ke kita, Pak. Iya, Kita buat franchise betul. keluar dong. Betul. Kalau perlu perusahaan restoran Jepang yang buat orang Indonesia buka franchise di Jepang. Kan lucu, Pak. Iya. Iya. Kalau kari itu kan udah berapa kari restoran sini. Ya. Cuman kita lihat agak belum pas taste-nya nih. Jadi sedangkan di udon tuh number 1 udon, nomor 2 kari taste-nya. Oh, oke. Nah, kita akan spin off nanti buat kari khusus, Wow. kari rice. Oke, terakhir nih Pak, waktu kita sayangnya nggak banyak. Kalau kita bicara ke depannya nih Pak ya, Sri Boga, satu grup ya Pak ya. Iya. Itu yang Bapak bayangkan lebih banyak main di hulu atau di hilir Pak? Di hilir. Di hilir. Interesting. Akan terus. Karena hulunya udah Persaingan tadi Pak sangat ya, berat. ya, Sangat udah berat. Betul. mau naik dari 5% itu susah ya Udah, Pak ya. masalah gitu. Betul. Apalagi isu bahan baku tadi Pak ya, komoditasnya naik turun itu susah digedein di situ Betul. Pak ya. Itu butuh kapital besar. Kalau restoran kan nggak besar kapital, hanya buat satu restoran. Kalau berhasil tinggal buat, terus minta ke bank, beres. Iya. Jadi kalau memang kedepannya harus floor base ini, Oke. floor base. Cuman ada ancamannya yaitu kalau tadi siklus gandum itu, kalau harga naik, kita juga naik semua tuh terigunya. Iya. Itu yang bahayanya. Jadi nanti grup Sri Boga Ratu Raya ini akan nanti jadi saya akan rencana IPO dari holdingnya. Jadi setelah saya tambah lagi berapa jadi macam. holding itu kan Sri Boga Ratu Raya Pak ya. Betul. Nanti Itu akan IPO. 5 years later kita akan IPO. Jadi tapi dengan tambah berapa brand lagi di bawah. Berarti dana IPO itu akan pengembangan usaha di hilir ya Pak ya. Ya. Berarti nanti justru Sri Boga Ratu Raya itu mungkin nanti orang nggak akan mengenalnya sebagai pabrik tepung lagi ya, tetapi adalah pemain di bisnis F&B Ya, betul. yang berbasis tepung. Betul. Ya, itu yang menjadi benang merahnya apa ya, basisnya harus tepung ya Pak. Tapi tadi yang ada yang MEP tadi, MEP yang mesin ini mesin yang saya beli ini mesin the only one di Asia. Nggak ada di Mesin yang mana tuh Pak? MEP Mulyanti Pangan tadi, yang ingredient. Oh, yang mix ingredient. Iya, tapi ada mesin khusus yang saya beli, dan waktu saya beli tuh orang Eropanya bilang, kamu berani banget beli ini. Ini mesinnya digunakan hanya untuk Western food. Western food di sana untuk spaghetti, untuk makan roti, untuk makanan Western lah. Jadi saya orang pertama yang bawa untuk Asia mana ini makan. Jadi dia bilang, kok berani kamu untuk Indonesia? Memang saya 5 tahun rugi waktu mau coba terus kan coba sulit. Tapi saya udah dapat format sekarang, sekarang salesnya saya beli mesin. Itu mesin itu dipakai untuk memproduksi apa Pak? Jadi bahan bakunya nih terigu, bisa tepung beras, tepung kedelai, tepung jagung, tepung tapioka. Jadi bukan tepung terigu aja, tepung terigu gandum bisa. Itu bisa jadi memproduksi untuk misalnya kalau Pak Andrea beli hotdog tuh, itu kan nggak 100% beef tuh, mungkin 20% beef, 80%-nya filler. Nah filler dari terigu ini. Jadi terigu harus khusus di treatment pakai mesin ini. Dan itu misalnya sup base, beli minum sup ada kental kan ada starch tuh. Bisa pakai corn starch biasanya. Sekarang bisa pakai terigu kita. Bisa. Lebih murah dengan rasa yang sama gitu. Iya. Dan itu banyak macam jenisnya. Dan itu yang akan jadi keunggulan kompetitifnya Sri Boga nanti ketika main di hilir ya Pak ya. Ini nggak ada lawan di situ ya. Jadi semua bisnis F&B-nya Sri Boga akan menggunakan bahan baku yang dilahirkan dari mesin tadi ya Pak ya. Betul. Dan itu yang nggak bisa diduplikasi sama yang lain. Konsep saya gara-gara saya di pabrik terigu itu minoritas dipencet harganya, saya bilang saya nggak mau lagi. Saya nggak mau press follower, saya mau press leader, press maker. Iya. Jadi Pizza Hut 87%, Marugame 99% mungkin nggak ada saingan. Apanya itu Pak? Market share. Oh iya. Nggak ada saing, the only one. Terus yang MEP ini juga the only one mesinnya. Dan sekarang saya beli mesin kedua di Cirebon, akan datang nanti akhir bulan. Karena sudah full kapasitinya. Dan saya nolak customer. Wah. Customer saya dari luar negeri, Singapura, beli. Ini menarik ya. Jadi pindah dari hulu ke hilir dan akhirnya dulu sukses di hulu, sekarang sukses di hilir dan saya mudah-mudahan sana. Wow, luar biasa. Makasih banget Pak Alwin untuk sharingnya. Saya belajar banyak, inspirasinya juga luar biasa teman-teman. Mudah-mudahan jadi lebih kebayang ya industri tepung, sampai kepada di hilirnya industri F&B. Thank you so much. Makasih banget. Terima kasih.